Shalom, selamat berjumpa kembali dan firman Tuhan hari ini dari Injil Matius pasal yang kedua ayat 16. Demikian firman Tuhan, ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Saya akan baca sekali lagi dari versi terjemahan sederhana Indonesia, berkata demikian. Ketika Herodes tahu bahwa para ahli ramal itu sudah menipunya, dia sangat marah. Lalu dia memerintahkan tentaranya untuk membunuh semua anak laki-laki di kota Betlehem dan semua daerah sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai keterangan dari para ahli itu. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, setelah Herodes mengetahui bahwa apa yang dipesankannya kepada orang-orang Majus yang datang kepada dia untuk menanyakan di manakah raja orang Yahudi yang baru lahir itu, Herodes berpesan kepada mereka agar ketika mereka mengetahui keberadaan sang raja yang baru lahir itu, mereka dapat memberitahukan kepada Herodes agar dia juga datang untuk menyembah raja yang baru lahir itu. Pesan ini sepertinya pesan yang baik. Bahkan pernyataan Herodes ini ketika didengar oleh rakyat Yahudi, mereka mengatakan bahwa luar biasa karena seorang raja yang besar, seorang Herodes yang adalah penguasa di negeri itu, dia mau merendahkan diri dan mau menyembah bayi yang baru lahir. Apa yang dilakukan oleh Herodes itu sepertinya baik sekali. Tetapi apa yang baik belum tentu benar. Yang dilakukan oleh Herodes hanyalah sebagai suatu topeng untuk menutupi kejahatan dia yang semestinya. Herodes bukan ingin menyembah raja yang baru lahir itu, tetapi sesungguhnya Herodes tidak ingin disaingi oleh siapapun. Herodes tidak ingin diganti. Herodes tidak ingin tahtanya diberikan kepada orang yang bukan keturunannya. Herodes menyadari bahwa dia suatu ketika akan mati. Tetapi sebelum dia mati, takhta kerajaan ini harus diberikan kepada anaknya. Harus diturunkan kepada anaknya, bukan kepada keturunan atau anak dari orang lain, apalagi dari rakyat biasa. Herodes menjalankan politik dinasti, dan Herodes berusaha membungkus manuver-manuver politik itu dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan
yang menghipnotis rakyat, yang membuat rakyat terlena, membuat rakyat memuji Herodes, karena Raja Herodes, orang nomor 1 di wilayah itu, dia mau merendahkan diri, dia mau menyembah bayi yang lahir bukan di istana, bukan di tempat yang mewah, tapi di kandang yang kotor. Namun niat baik, niat jahat daripada Herodes ini diketahui dan terbuka di hadapan Allah yang Maha Tahu. Herodes berhasil menipu rakyat dengan menunjukkan kebaikan-kebaikan untuk mencapai suatu tujuan, yaitu ingin terus berkuasa. Tetapi Allah tidak menginginkan hal itu. Allah tidak menghendaki hal itu. Maka Allah memberitahukan kepada orang-orang Majus yang datang menyembah Yesus, memberitahukan kepada mereka agar ketika mereka kembali ke negeri mereka, mereka harus melewati jalan yang lain dan tidak perlu menuju atau memberitahukan kelahiran Sang Juru Selamat, kelahiran Sang Raja itu kepada Herodes. Saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, hal ini sangat menarik. Jika kita melihat manuver-manuver politik dari Herodes, ini luar biasa. Dia menunjukkan kebaikan. Dia menipu rakyat dengan kebaikan-kebaikan. Dia menipu rakyat dengan kepedulian-kepedulian. Tapi ternyata di balik semuanya itu ada kejahatan yang tersembunyi. Dan Allah tahu semuanya itu. Yang lebih mengerikan lagi, di dalam Kisah Rasul pasal yang ke-12, mari kita lihat Kisah Rasul pasal 12. Kisah Rasul pasal yang ke-12. Ayat yang ke-21 sampai 23 akan saya bacakan untuk kita. Kisah Rasul pasal 12. Ayat 21 sampai ayat yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Dan pada suatu hari yang ditentukan Herodes. Ulangi, pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan, lalu duduk di atas takhta dan berpidato kepada mereka, kepada rakyatnya. Dan rakyatnya bersorak membalasnya. Inilah suara Allah dan bukan suara manusia. Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan karena Herodes tidak memberi hormat kepada Allah. Herodes mati dimakan cacing-cacing. Saudara, saya akan baca sekali lagi ayat ini dalam terjemahan sederhana Indonesia.
ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Jadi pada hari yang sudah ditentukan, ketika Herodes menyampaikan pidato dari atas takhtanya, lengkap dengan jubah kebesaran raja, rakyat dari kedua kota itu mau menyenangkan hatinya. Mereka pun berteriak memuji Herodes, "Hidup Raja Herodes, dewa kami." Ucapannya bukan suara manusia biasa. Saat itu juga malaikat menjatuhkan hukuman atas Herodes, karena Herodes menerima pujian itu dan tidak memberi hormat kepada Allah. Lalu Herodes menderita sakit cacingan yang sangat parah sampai ususnya hancur dan dia mati. Saudara, ketika kita mendengar bagian firman Tuhan ini, apa yang saudara pikirkan? Herodes yang pada mulanya dipilih atau diangkat menjadi raja sebagai pemimpin atau jabatan raja yang dia miliki adalah jabatan yang diberikan oleh Tuhan kepadanya untuk memimpin umat Israel takut dan hormat kepada Tuhan. Tetapi ternyata Herodes salah menggunakan jabatan yang dia miliki. Dia bukan mempengaruhi rakyat, dia bukan mengarahkan rakyat untuk takut dan hormat kepada Allah yang memberi dia jabatan raja. Dia bukan memimpin rakyat untuk menghormati Allah dan memuliakan Allah, tetapi justru dia membiarkan rakyat yang memuji dan mengagung-agungkan dia. Dia tidak menegur rakyat yang memuliakan Raja Herodes. Bahkan dia senang, dia bangga, dan dia ingin kekuasaan itu terus dia pegang. Dengan demikian terus-menerus rakyat mengagung-agungkan dan memuji memuliakan dia. Sikap Herodes ini adalah sikap yang bertentangan dengan Allah. Allah memberi kita mandat, Allah memberi kita kuasa, Allah memberi kita jabatan. Untuk apa? Supaya dengan jabatan, dengan kuasa itu kita dapat gunakan untuk kemuliaan Allah semata. Itulah sebabnya Paulus menulis di dalam Roma pasal yang ke-13. Pemerintah adalah hamba Tuhan. Pemerintah adalah wakil Allah. Pemerintah harus menjalankan apa yang dikehendaki oleh Allah, yaitu membuat masyarakat untuk percaya kepada Allah, membuat masyarakat untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, bukan membuat masyarakat untuk bergantung kepada dirinya yang hanyalah hamba Tuhan, yang dirinya hanyalah wakil Allah di dunia yang sementara ini. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang kita lihat, apa yang kita pelajari dari peristiwa ini? Apapun jabatan yang Tuhan berikan kepada kita di dunia ini,
Mungkin jabatan kita sebagai kepala rumah tangga. Mungkin jabatan kita sebagai gembala di gereja. Mungkin jabatan kita sebagai direktur perusahaan. Mungkin jabatan kita sebagai kepala dinas, sebagai wali kota, bupati, sebagai gubernur, sebagai menteri, sebagai presiden, sebagai raja di suatu kerajaan di dunia ini. Semua jabatan yang kita miliki adalah berasal dari Tuhan. Tuhan ingin kita memimpin rakyat milik kepunyaan Tuhan, manusia milik kepunyaan Tuhan, agar manusia bisa hidup hormat kepada Allah. Manusia bisa hidup tertib, hidup beribadah kepada Allah yang benar. Bukan kepada kita, bukan memuji-muji kita, tapi biarlah segala pujian dan hormat, segala kemuliaan itu hanya kepada Allah. Manusia gagal memuliakan Allah. Manusia gagal memuliakan Allah. Itulah sebabnya Yesus Kristus, pribadi kedua dari Allah Tritunggal, Sang Anak Tunggal Allah Bapa, turun ke dunia supaya dia dapat memuliakan Allah. Maka di dalam Injil Yohanes dikatakan, aku memuliakan Allah dengan cara menyelesaikan semua pekerjaan yang Dia berikan kepadaku. Dan pada akhirnya, pada akhir hidup, akhir pelayanan di tengah-tengah dunia, di Kalvari Yesus berkata, sudah genap. Sudah genap. Segala kemuliaan adalah untuk Allah yang memberi kita hidup, yang memberi kita pekerjaan, yang memberi kita jabatan, yang memberi kita kuasa. Tuhan